Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semakin bersemangat untuk selalu belajar. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan pelajaran di tema 1 di mata pelajaran IPS. Sebelum kita mulai belajar hari ini, jangan lupa kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan juga sangat melimpah? Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, tetapi juga kondisi kependudukannya dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau atau wilayah memiliki keberagaman suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Indonesia adalah negara yang kaya raya. Potensi kekayaan alamnya sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Bisa dibayangkan, kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi, dan kekayaan lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia. Contohnya seperti gunung, lembah, bukit, sungai, pantai, dan lain-lain. Sekarang, amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut ini. Peta tersebut merupakan peta kepadatan penduduk Indonesia menurut Sensus Penduduk tahun 2010. Dengan melihat peta tersebut, kita bisa mengetahui kepadatan penduduk berdasarkan warnanya. Berdasarkan peta tersebut, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Tentu jawabannya adalah Pulau Jawa. Kemudian, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Jawabannya adalah di Pulau Papua, terutama di Papua Barat, dengan kepadatan kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Kemudian, berapakah jumlah kepadatan penduduk di Provinsi Lampung? 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Selanjutnya, berapakah jumlah kepadatan penduduk di Provinsi Papua Barat? Berdasarkan peta tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Provinsi Papua Barat memiliki kepadatan penduduk paling rendah, yaitu kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Mari kita amati peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia berikut. Sekarang, mari kita pasangkan antara pulau dan suku bangsa yang mendiaminya. Yang pertama, Pulau Papua. Suku bangsa yang mendiami adalah gambar pertama. Suku yang mendiami Pulau Papua diantaranya adalah suku
Asmat, suku Dani, suku Sentani, dan suku Arfak. Yang kedua, Pulau Sumatera. Suku yang mendiami Pulau Sumatera ditunjukkan pada gambar kedua. Suku yang mendiami Pulau Sumatera diantaranya adalah suku Aceh, suku Gayo, suku Batak, suku Minangkabau. Yang ketiga, Pulau Kalimantan. Suku yang mendiami Pulau Kalimantan ditunjukkan pada gambar pertama. Suku yang mendiami Pulau Kalimantan diantaranya suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, suku Tidung. Selanjutnya Pulau Sulawesi. Suku yang mendiami Pulau Sulawesi ditunjukkan pada gambar kedua. Suku yang mendiami Sulawesi diantaranya suku Toraja, suku Bugis, suku Mandar, suku Minahasa. Selanjutnya adalah Pulau Jawa. Suku yang mendiami Pulau Jawa ditunjukkan pada gambar ketiga. Suku-suku yang mendiami Pulau Jawa diantaranya suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Baduy. Selanjutnya adalah Kepulauan Nusa Tenggara. Suku yang mendiami Kepulauan Nusa Tenggara ditunjukkan pada gambar pertama. Suku yang Pulau Nusa Tenggara diantaranya suku Alor, suku Ende, suku Ngada, dan suku Rote. Selanjutnya Kepulauan Maluku. Suku yang mendiami Kepulauan Maluku ditunjukkan pada gambar pertama. Suku-suku yang mendiami Kepulauan Maluku ialah suku Banda, suku Seram, suku Aru, dan suku Buru. Selanjutnya Pulau Bali. Suku yang mendiami Pulau Bali ditunjukkan pada gambar ketiga. Suku yang mendiami Pulau Bali ialah suku Bali. Nah, anak-anak, itulah tadi keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini, ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, penduduk Indonesia sangat beragam. Untuk mengetahui keberagaman kondisi penduduk Indonesia, kita bisa mulai dengan mengamati lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Misalnya, di tempat tinggal kita pasti banyak sekali. Ada perbedaan agama, perbedaan suku, tingkat ekonomi, dan juga tingkat pendidikan. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi perbedaan itu bukan alasan menjadi pemecah belah, melainkan justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama, agar bangsa dan negara tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama yang damai dan rukun. Program itu menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agama yang lain. Dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita tentang potensi kekayaan alam bangsa Indonesia. Banyak sekali ya, karena memang bangsa kita ini kaya. Selanjutnya,
kita akan membahas tentang ketampakan alam dan ketampakan buatan. Wayan dan Pak Made masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna menghijau sejauh mata memandang. Udara bersih dan sangat segar membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan, wawasan Pak Made akan tentang alam Indonesia sangat luas. Wayan sangat antusias menyimak penjelasan Pak Made. Ketampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu bentang alam yang terlengkap di dunia. Ketampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Ketampakan alam adalah sebuah bentang alam yang terjadi dengan sendirinya, seperti gunung, laut, danau, sungai, pantai, dan lain-lain. Jadi, ketampakan alam ini adalah kenampakan yang dibuat oleh Tuhan tanpa campur tangan dari manusia. Kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibuat manusia untuk kepentingan tertentu. Contoh, waduk, sawah, jalan, pemukiman penduduk, bandara, dan contoh kenampakan buatan lainnya seperti terminal, pasar, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.